Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-Fatihah masal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khususan ila ruhi walidi Haji Nasuki bin Haji Aslam walidi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Arsyad Akhi almarhum Jafar Mabid Bulan. Khususan ila ruhi Sayyidina Haji Muhammad Ma'mun bin Haji Abdul Rahman Sayyidina Haji Musyahid bin Haji Hasan Sayyidina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad Sayyidina Haji Muhammad Muhammad Ansar Sayyidina Haji Syafi'i Hadami Sayyidina Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani Sayyidina Haji Abdul Zain bin Haji Muhammad Zain Sayyidina Haji Muhammad Hashim Mahbub Sayyidina Haji Jamhari Musa Sayyidina Haji Abdul Muhammad Saleh Sayyidina Haji Abdul Zain Muda Sayyidina Haji Muhammad Saleh Mukhtar Sayyidina Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Fatiha. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kanat tahti imra'atun, saya punya istri, wa kuntu uhibbuha, saya demen sama istri saya, kata Abdullah bin Umar. Wa kana Umar yakrahu, sementara bapak saya Umar nggak demen. Saya punya bini, saya demen sama bini saya, bapak saya nggak demen. Bapaknya Umar. Faqala li talliqha, maka Sayyidina Umar, bapak saya pernah ngomong sama saya, ceraiin bini itu, talliqha, ceraikan. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika, maka Nabi datang ke Nabi cerita. Sayyidina Umar datang kepada Nabi cerita, Rasul, saya punya mantu begini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam talliqha, maka Nabi, ambil ceraiin bini. Sama Nabi disuruh cerai istrinya, istri Sayyidina Abdullah bin Umar. Masih hubungannya dengan silaturahmi, hubungannya masih silaturahim ya. Jadi kalau dibaca di dalamnya nih, ternyata bininya kurang beres sama urusan agamanya. Dikhawatirkan nanti kalau tetap Abdullah bin Umar beristri dia, nanti agama Abdullah bin Umar bakal agak. Itu yang bikin Sayyidina Umar nggak demen. Walaupun secara fisik barangkali Abdullah bin Umar demen sama istri. Jadi kalau orang tua udah bilang nggak demen. Cuma pertimbangannya lagi pertimbangan akhirat, pertimbangan agama, bukan pertimbangan dunia. Kalau pertimbangan kita kan yang banyak pertimbangan dunia, gue nggak demen sama mana, gue nggak demen sama keluarganya, gue nggak demen sama sukunya, itu pertimbangan dunia. Yang banyak. Yang begitu bukan menjadi pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan akhirat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar menghormati keputusan orang tuanya. Silaturahmi itu diminta untuk menceraikan istri. Diceraikan istri. Kalau di dalam itu ini urusan agama, urusan akhirat. Ya. Cuma kalau ibu nggak demen sama menantu itu kadang-kadang subjektif. Kalau ibu, ini kan bapak ya, ini bapak, udah bapaknya Sayyidina Umar lagi kan, kelasnya kelas Sayyidina Umar, yang pokoknya gue garis benar, dah bener salah gue nggak demen bini lu gak sembahyang, kira-kira begitu tuh. Gue nggak demen bini lu kagak puasa, gue nggak demen bini lu nggak tutup aurat, kira-kira begitu tuh bapaknya. Kalau mama kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang mama suka subjektif sebenarnya. Ya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu qala, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah didatangi seseorang. Kata dia, innali imra'atan, saya punya bini. Jadi Abu Darda, ada orang mau curhat sama Abu Darda tentang saya punya istri. Wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha, ibu saya nyuruh nyerahin istri saya. Bagaimana ini? Mudah-mudahan
urusannya urusan akhirat nih, urusannya agama, mudah-mudahan. Nah, emaknya kagak demen sama mantu. Faqala, maka kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga terbaik. Bang, masnya kagak demen bini saya gimana bang? Waduh, gue sih nggak bisa putusin deh. Cuma Nabi pernah bilang orang tua mah surga terbaik ya orang tua. Surga terbaik ya orang tua. Fa in syi'ta fa'ati dalikal bab au ihfasu, terserah ente deh. Ente mau, ente sia-siain pintu surga. Kalau ente mau, ente jaga pintu surga. Ente mau yang mana? Abu Darda. Nah, kita mau besok kalau ditanya emang apa malu pada teman ini? Katanya ibu saya kemana-mana nggak pakai kerudung, dia bener malu kalau begitu mah. Katanya bini saya nggak bisa masak, kayak gampang tuh ajarin masak aja sekarang, banyak tutorialnya sekarang mah, tutorial jengkol ada, pete ada sekarang, gampang sekarang. Kalau cuma sekedar urusan masak, bini lu buktiin aja bahwa dia bisa masak. Nggak, bini saya nggak sembayang, ya apa lagi, bener malu itu mah kira-kira gitu. Kata Abu Darda, gue sih nggak tahu nih bagaimana, cuma Nabi gue pernah dengar Nabi bilang bahwa ibu, ayah itu surga terbaik, pintu surga terbaik. Ente terserah sekarang mau disia-siakan itu pintu surga atau ente mau jaga. Maksudnya paham deh? Kalau lu tetap pintu surga, ya cerain bini lu. Kalau lu pengen sia-siain, iya lu cuekin malu. Nah, dah. Ya kita makan besok ditanya kita bukan Abu Darda ya, jangan-jangan kita bukan Abu Darda ya. Ya kalau kata Nabi mah cerain aja bini lu. Tadi cerain kita ngawinin ya tuh. Modus. Nah, kalau Tirmizi wa qala hadisun sahih. Terus saya kalau baca-baca kitab gitu ya, kayaknya orang zaman dulu aman nikah ya biasa-biasa aja gitu. Nikah cerai itu sesuatu yang biasa, bukan yang luar biasa. Kalau saya lihat kayaknya aman cerai aman nikah biasa-biasa saja. Kalau Sayyidina Umar pakai nanjain anaknya Hafsah yang jadi janda, nanjain Abu Bakar mau kagak, Sayyidina Utsman mau kagak, dan dinikahin sama Nabi. Sayyidina Ali punya cucu akhirnya dinikahin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali punya anak, iya Ja'far kalau itu sampai dinikahin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi usia jauh beda juga nggak begitu tuh. Kalau cerita dulu kan jangan nikah. Bininya si Anu akhirnya dikawin sama si Anu yang masih tetangganya, masih saudaranya, asik-asik aja gitu. Kita 2 kali hebohnya kan hajatannya mahal nih, kita hajatannya mahal. Dan nikah makan ya bahasnya kalau tibang nikah pakai cara syariat, cara sah, juta beres kali. Ya dari mulai ngurusin RT, RW sampai KUA. Kalau di kantor dulu cuma gratis di kantor KUA. Cuma 600.000 transfer dulu Bang. Murah. Kita kebanyakan perniknya. Ada undangannya, kudu yang ada kembangnya, kudu ada yang wangi. Kertasnya ada 1 lembar 20.000. Cetak undangan kalau udah gede banget kayak kipas. Ada undangan yang gede banget kayak kipas. Buat tulisan-tulisan tinta emas segala macam. Nah, jadi ya kalau lagu itu kayaknya sama nikah sama cerai itu biasa apa ya? Kayak ya kalau bicara syariat kan orang pergi haji ya mesti dianggap biasa aja, orang pergi umroh mesti dianggap biasa saja gitu. Orang sembahyang ya dianggap biasa saja. Justru kalau dia nggak sembahyang itu luar biasa. Kalau jangan nikah itu kan luar biasa. Dia ada duit yang nggak umroh nggak haji itu luar biasa. Yang luar biasa salahnya. Ketika dia ngerjain dia biasa aja mestinya. Maka kalau orang nikah ya biasa aja. Nah, kalau kita heboh sih, sembahyang wajib, nikah sunnah, tapi heboh nikah ya. Dibanding sembahyang, pakaian sembahyang kita sama pakaian orang nikah, waduh jauh, padahal itu sunnah. Yang wajib itu yang sembahyang. Nah, haji bagi yang mampu, yang kagak mampu nggak usah haji. Tapi kalau pergi haji ini seru haji seru. Dan setahun cukup sekali yang wajib.
Nah, karena emang sekali lagi dia pernah pernik ya, memang pernah pernik. Nah, kalau kita lihat, biasa-biasa aja sebenarnya. Nikah cerai dari zaman dulu juga nikah biasa. Cuma agama, yuk pertahankan kalau bisa, pertahankan kalau bisa. Bisa kelas Asma binti Abu Bakar dengan Zubair bin Awam saja mesti bercerai. Asma binti Abu Bakar itu sahabat, Zubair bin Awam itu sahabat, masih bercerai. Siapa yang kagak soleh, siapa yang kagak soleh aja. Nah, bukan berarti gue pengen bilang ya udah bercerai aja, bukan begitu, bukan ini aja, bukan. Artinya menghadapi orang itu biasa aja, nggak usah kamu mengatakan, masa bercerai gitu, biasa aja bang, nggak usah pakai sese. Yang ada di kita yang terbaik gitu. Wanil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khalah bi manzilatil rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-khalah bi manzilatil bibi dari ibu posisinya adalah posisi ibu. Adiknya ibu, adiknya emak. Empoknya emak. Itu posisinya sama dengan emak. Maka ketika emak udah nggak ada, posisi emak itu bimadzuban itu bibi. Bibi namanya, bibi dari ibu, adiknya ibu atau empoknya kakaknya ibu. Itu bimanzilatil. Nah, sebab itu emak kita, gitu ya, emak kita. Coba diurut deh. Satu kandungan akhirnya. Nah, beda sama emak baba, nggak satu kandung. Nah, kalau emak tuh, kita punya emak, kesongannya tuh satu kandung tuh emak. Nah, kalau dia satu kandungnya ke baba, tapi yang namanya emak tuh rasanya. Makanya biasanya bibi dari emak lebih care. Kalau kata orang Betawi lebih open dibanding bibi dari ayah biasa. Maka kita disuruh sambung satu rahmi lebih kepada bukan yang enggak, bukan yang dari baba enggak, bukan, lebih kepada bibi dari ibu, sebab bimanzilatil pada posisi emak. Wa bil babi ahaditsu katsiratun, di bab ini banyak hadis-hadisnya, bis sahihi masyhuratun, masyhur hadisnya. Minna hadisu ashabil ghar, ada juga hadis tentang ashabil ghar, orang yang terjebak di gua, nanti orang itu dan berdoa. Wa hadisu Juraij, ada juga hadis tentang Juraij yang habis sembahyang dipanggil emaknya kagak nengok, kagak batal. Pokok sabaqah udah lewat semua hadisnya. Wa hadisu masuratun wa ahadisu masuratun fis sahihi, dan hadis-hadis masyhur dalam hadis sahih. Hazab tuha ikhtisaran, saya buang karena untuk meringkas kitab ini. Ini kalau dimasukin semua banyak, ini aja udah 22 hadis. Bab satu bab aja ada 22 hadis ini. Nah, wa min ahammiha hadis Amr bin Abbasah, yang paling penting itu hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, at-tawil, panjang hadisnya, al-mustamil ala jumalin katsirah min qawaidil Islam wa adabi, yang meliputi di dalamnya dari jumalin katsirah, jumlah yang banyak, min qawaidil Islam, dari kaidah-kaidah Islam wa adabi dan adabnya. Wa sa'azkuruhu bitamamihi, nanti saya akan sebutkan di kitab ini secara sempurna insyaallah taala. Di babul roja, dalam kitab babnya babul roja. Nanti roja nanti bab penuh dengan harapan kepada Allah. Qala fihi, di dalamnya ada hadis begini. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Kata Amr bin Abbasah, aku masuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Yakni fi awalin nubuwah, pada awal kenabian. Ketika Nabi diangkat sebagai Rasulullah, dia masuk. Dia belum Islam. Faqultu lahu ma anta. Aku tanya, ente siapa? Sama Nabi. Ma'an, ente siapa? Kalau Nabi, saya Nabi. Fakultu wa Nabi. Emang apaan Nabi? Nabi apaan sih Nabi? Saya Nabi. Emang apa sih Nabi? Nah, kalau arsalani Allah Ta'ala, Nabi itu saya diutus oleh Allah. Allah, Tuhan, mengutus seseorang dalam tanda petik sebagai wakilnya. Nah, wakilnya itu disebut dengan Nabi. Fakultu bi ayyi syai'in arsalaka, ente diutus pakai apa? Buktinya mana? Sertifikatnya mana bahwa ente itu Nabi? Qala arsalani bislatil arham, saya diutus untuk mengajarkan silatur rahmi, wa kastil awsan, menghancurkan berhala.
wa ayyuhidallah la yusyrik bi syai'in, dan untuk mentauhidkan Allah tidak musyrik dengan apa. Itu ajaran yang Allah titipkan kepada saya. Salah satunya adalah silaturahim. Itu nanti hadis yang panjang di Babur Rajib. Jadi Rasul ketika ditanya, emang ente jadi nabi apaan yang disuruh? Silaturahmi. Yang pertama disebut oleh dia silaturahmi, silah menyambung, rahim kasih. Dah selesai itu bab tentang silaturahmi. Kita pindah ke bab yang selanjutnya, babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahim. Bab haram durhaka kepada kedua orang tua, wa qati'atir rahim, dan haram memutuskan kasih sayang. Haram memutuskan silaturahim. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absara. Ini kayaknya ayat sudah pernah kita bahas. Kata Allah, fahal asaitum, apakah kalian berkeinginan, in tawallaitum, jika kalian berkuasa, an tufsidu fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan silaturahmi. Sekarang kan ini, kalau ente punya kuasa, apakah ente ingin membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi? Sudah bahas di bawah nih, di post. Kalau nggak salah pertama kita di post. Biasanya orang kalau berkuasa dititipin kekuasaan atau harta atau nama besar, sama saudara pada jauh. Biasanya. Nah, ini kalau kita menghayal tiba-tiba Soma jadi orang kaya, sekaya-kayanya nyanyiin Raffi Ahmad. Kayaknya udah gak kenal sama kita kayaknya. Coba. Bisa jadi kitanya yang susah minggir, padahal somanya biasa-biasa saja. Bisa jadi somanya yang sudah mengukur badan. Kayaknya gue gak pantas nongkrong minggir kereta ya. Nah. Atau besok pemilu, Reza jadi anggota DPR. Kira-kira masih nyambung nggak mungkin? Kaya, kekuasaan, nama besar, viral ya, viral. Kemudian semua orang tahu, akhirnya kemana aja. Kira-kira masih kenal sama kita? Maka di awal sudah, hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian punya keinginan kalau berkuasa merusak di muka bumi dan memutuskan silaturahim? Ya, ama kaya, hati-hati, ama kuasa, hati-hati, ama terkenal. Itu bicara efek silaturahminya berbahaya. Bisa kami kenal sama saudara yang pada susah, bisa kami kenal sama saudara yang ada di bawah karena ketinggian. Nah, Incing mau datang pakai janjian, luar biasa. Adanya Baba, adanya Mak mau datang pakai janjian. Ntar tanggal 30 baru bisa ketemu. Luar biasa. Aduh. Dia aja mau bilangin dong nyunakin anaknya aja. Kacau. Nah, cerita Bang Opik waktu di Andina. Kita ketemu si Rafi. Bang Opik main ke rumah? Enggak ada. Enggak ada. Rasanya itu kita kalau dengan orang lain pengen minta aja rasanya. Rasanya gitu, rasa kita perasaan tuh takut orang anggap kita meminta gitu. Coba jadi Junatin yang bilang kita datang, namanya ada gitu. Tapi sekonyong-konyong datang begitu tuh. Rasanya kita hanya nggak begitu. Kecuali jadi Junatin, masih undangan, kita datang. Kita datang nanti, tapi sekonyong-konyong datang begitu tuh. Walaupun dia suruh, mau ngapain? Nggak ada. Rasanya gitu, takutnya orang kita mau ngapain, mau minta aja terus. Itu juga yang bikin, dan kalau jadi orang kaya sering-sering bikin acara kan ya di rumah biar sudah datang ya. Pakai jadi kalau habis pelantikan, rasa kurang pelantikan, semua orang doain gue ya.
Ya sebulan bikin lagi arisan bulanan di rumah gua aja ngobrol pakai supaya sudah ada pada Nah, dianya bener, bininya di samping ngomong kita ngempanin jimun kalau bisa jadi kan sampingnya tuh bisa jadi udah ada bang yang bikin arisanmu tuh kita ngempanin jimun ngempanin ya lu kata sudah gue ikan ngempanin. Ini mah kalau kita ngayal kita sanggup mempertahankan selama dengan kekayaan kita, dengan kuat, dengan jabatan kita, dengan terkenalan kita. Kira. Nah, yang udah pada begitu ya, karena nggak kenal, gua udah begitu kan ada. Dulu waktu banjir yang gemblok gua, waktu banjir yang gemblok gua. Ini masih teman masih akrab. Jadi Yusuf Mansur dulu yang pernah di Gemblong Paripai. Jadi waktu sekolah tuh, dia baru pendek si Mansur. Teman saya dari Paripai itu. Si Jaman bahasa si Jaman dulu banjir, gua yang gendong ya, gitu. Kalau gua gendong mau kelelep tuh anak. Nah, waktu zaman dulu. Tapi masih kenal karena masih akrab. Jadi waktu dia masih, kalau teman-teman masih di Anida, weh, panggil Yusuf Mansur aja ke Anida, gitu. Masih. Nah, dia datang ke Yusuf Mansur. Lama nunggu pas keluar. Lalu iya. Anak gua kagak bilangin lu yang datang, minta maaf ya. Gua nggak tahu lu punya kiraan aja jadi gitu. Bicaranya begitu. Bukain pintu gerbang yang gede. Gua mau sampai. Udah kita panitia. Buka. Naik motor Yusuf Mansur nih. Bisa naik motor. Dia kadang-kadang tuh hal asing itu mengkhawatirkan tuh. Ya mudah-mudahan deh, kalaupun teman-teman tadi takdirkan sama Allah seperti aja pejabat, jadi orang kaya, terkenal, masih ingat dah sama Jipulai. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, ulaika alladziina la'anahumullah. Itulah mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Baru diuji sama itu aja, benar sudah. Diuji kaya, diuji nama. Wa'asammahum wa'amah absar. Allah tuliin kupingnya, Allah bukain mata. Nggak kelihatan udah. Saudara susah nggak kelihatan, tetangga susah nggak kelihatan, nggak sempet. Diundang saya, masuk kok undangan ke situ rame-rame, prasmanan makanan kagak enak, terus kalau gedung baru mau, waduh repot. Dia, kalau kita ngayal nggak ngeri juga emang kalau ngayal. Ini kita ngayal aja rumah dosa rumah-rumahnya, baru mau ngayal doang baru beneran. Ya coba deh iseng-iseng bawa bapak ngayal punya duit 1 miliar, 2 miliar, punya usaha luas di Jaban, kira-kira masih di sini kagak? Nah, ngaji Imam satu ngaji. Apa itu ngaji? Kalau buat tahu, gue bilangin Samsudin lu. Nah, وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah setelah dikuatkan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi, nggak ada tuh kecuali Allah. Dia bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Dah, dia kuatkan tuh. Habis itu dia sembahyang, habis itu dia ngaji segala macam. Tapi dicolek, gitu deh, dicolek sama kekuasaan, dicolek sama kekayaan, dicolek sama nama baik, dicolek nama besar. Mulai. Jadi artis berperan sebagai pendeta, asik banget, atas nama profesionalitas. Padahal udah dikuatin. Yang kuluna ahdallahi min ba'di mitsaq. Wa yaqta'una ma amarallahu bih.
dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan ayyusola untuk disambung. Apa tuh? Silaturahmi. Teman udah jauh, saudara udah jauh, orang tua udah jauh. Nah, ketika Pak Eden ngomong itu di agar gimana jadi ya harus, ya nggak bisa, tetap harus orang tua. Gak lama dia ngobrol sama emak di foto, kirim ke saya. Nah begitu dong. Rekonsiliasi. Nah begitu dong. Jadi ya ngerti itu. Wayak ta'una ma'amarallah ayyusala yusina. Ya, wajib sina fitah udah gitu bikin kerusakan di muka bumi. Nah itu tadi. Tapi Islam, tapi mainan jadi pendeta, tapi Islam, tapi kelihatan suka berperan minum-minuman keras, tapi Islam. Kan akhirnya orang ini mah bukan soal bicara agama, ini bicara seni, ini bicara profesionalitas, ini bicara acting, ini bicara gimana sih bang? Nah, kadang-kadang ya kalau dulu gitu, kalau ada orang bilang bisa ya seorang suami ngelihat istrinya acting dipeluk sama laki-laki lain, bisa ya. Lalu kasih komentar, kurang meresapi sama lakinya. Keren dan itu keren. Apa namanya, pure, alami sekali, seakan-akan bego. Enggak, ada perempuan ngelihat lakinya rendeng perempuan lain, asik kan? Kenapa? Sebab ya, itu kerjaan suami saya, acting doang itu. Terus yang dosa yang mana? Yang acting memang sekali dosa. Terus sekarang yang nembak juga boleh jangan dari gue acting doang dong ngekep nih. Kayak kena. Kayak ngerembet semuanya, wah luar biasa. Iya. Jadi itu. Ya. Kemudian ulaika lahumul la'natu wal su'ud. Lagi-lagi mereka adalah orang yang terlaknat dan nanti akan dapat su'udah, tempat kampung yang sangat buruk. Neraka maksudnya. Yang di atas tuh ayat juga la'anahumullah dilaknat, yang ini juga dilaknat. Hubungannya sama memutuskan silaturahmi. Pokoknya kalau mutusin silaturahmi ujungnya laknat. Saya pagi ada yang nanya, Ustaz, yang menyebabkan rezeki kita terhambat itu apa? Saya bilang itu silaturahmi. Karena kata Nabi kan yang pengen rezekinya lancar kan sambung silaturahmi. Berarti yang agak yang tidak mengambil silaturahmi berarti rezekinya tidak lancar. Apalagi sama emak, sama baba, apalagi sama abang, sama adik, apalagi sama empok, sama yang masih satu rahim lagi dia bilang. Itu bisa menghambat rezeki. Kalau riba Ustaz, riba bukan menghambat, ngabisin. Kalau menghambat kan kurang lancar ya, kurang lancar. Harusnya dibuat karena war ini kan netes-netes aja masih keluar juga. Itu ada sumbatan di dalamnya, sumbatan itu silaturahmi. Kalau riba mau udah diambil dibongkar kerannya kagak keluar di sini. Emang kagak ada air ya udah kalau yang namanya riba. Nah, jadi silaturahmi itu bisa mengundang laknat Allah kan jadi putusan silaturahmi. Dua ayat. Ayat yang ketiga nih, kalau ini bicara orang tua deh ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Tuhan kamu memerintahkan, wa qada rabbuka, Allah memerintahkan bahwa kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Habis dari dukun-dukun dibuka deh ya. Buka deh habis deh ya. Yang ngebul-ngebul juga ternyata. Saya waktu di acara siapa itu Super Merah itu. Jadi ini bukan air, saudara-saudara. Berdiri sini, saya buka aura negatif. Ngebul kan? Iya. Ini bukan air, ini zat kimia kata dia. Jadi kalau ini didekati sama ini, ngebul. Jadi yang selama ini dukun buka aura negatif itu ngebul, bukan ini. Ini emang zat kimia. Kalau dijauhin kan ngebul, dideketin.
muntah darah aja sama dia masih ada. Nggak bisa tuh muntah darah. Saya nggak sekilo dia jual dia bilang. Bongkar semua. Yang tulis bisa nyala itu biasanya buat film-film adu ilmu kata dia, bukan buat berhubungan. Kok bisa nyala? Ya ngomong ada batunya di sini disetrum di situ, di bawah di situ. Habis dibongkar semua. Karena diaduin kan dukun-dukun si Indonesia. Persatuan dukun si Indonesia. Nah, itu nggak pakai sidang juga udah kalah. Kalau Anto ngaku dukun, bukti fisik gue dia dukun apa? Ada sertifikat. Nah, dan selama ini nggak ada pelatihan dukun. Nah, maka persatuan dukun-dukun se Indonesia, ente bersatu sebagai dokter ada dong, sarjana ada dong. Dukun sertifikatnya dari mana? Yang ada wisudanya. Nah, Ustadz juga nggak ada, maka MUI bikin pengkaderan ulama. Ada tuh kader ulama ya, kader ulama, NU kader ulama, nanti ada sertifikatnya. Maka ketika dibikin Majelis Ulama Indonesia, juga ada sertifikat dukun. Nah, ini tawain sama orang-orang, ya mana itu ilmu penglarisnya, iya. Daripada pasien gak ada, oke nggak ada kamu. Terakhir selap merah disantet. Hah? Selap merah disantet terakhir. Ya bener Pak Kagak, Allah alam. Kalau ternyata dia disantet bener pun segala macam, berarti ada dukun. Kalau zaman aman aja nggak dukun sableng semua berarti. Nggak bisa nyantet. Bohong semua berarti. Bohong semua. Ya itu kalau kata Kiai Abdurrahman saya begitu. Dulu anak kecil nangis tuh bewel, dibawa ke dukun, disembur biar adem. Sekarang nggak kasih HP aja juga. Iya. Udah nggak kepake sembur-semburan, kasih aja HP. Ya. Jadi ponakannya umur setahun gua sudah ngeliat HP, pokoknya nyanyi balonku aja, anteng aja udah. Karena anak nangis kasih HP, nggak pakai disembur-sembur kagak. Berarti yang lu nyembur kagak beres ya. Nah, coba sekarang kalau HP kan HP jauh dari mantra agama kan. Kalau kayak gini setan gepeng. Udah dah, selesai dah, yang pakai berdukun-dukun dah, sakit yang rasul aja ke dokter aja, ke dokter. Dah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kata ahli tafsir, berbuat baik kepada orang tua perintahnya beriringan dengan jangan musyrik. Luar biasa. Jangan musyrik kan hubungannya kepada Allah tinggi banget itu. Tapi diiringi dengan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau kita baca usul fikih namanya Dilar Dektoran, maka menyembah Allah hukumnya wajib, sama wajibnya dalam tanda petik dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, sebab disebut satu rangkaian di Quran. Maka kalau kita ngaji nahwu, kenapa pakai ihsanan bukan al-ihsan? Kalau di surat al-hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan baik kecuali balasan baik yang sama. Pakai al. Tapi di sini nggak pakai al. Karena berbuat baik sama orang tua tergantung orang tuanya. Beda-beda. Yang penting judulnya berbuat baik. Kita sibuk, orang tua susah, mama gitu. Bisa jadi itu baik. Dia bukan nggak mau ngurusin banyak, bukan. Ini harus dicari, tapi ntar pas sudah dapat, bisa jadi baik. Ada yang kagak kerja, nggak kemana-mana, nggak bisa ngasih duit, tapi banyak kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Kemana Pak? Tutup. Duit mah kagak ada, tapi tenaganya ihsan juga. Ada yang di depan rumahnya nggak pernah mukanya nggak pernah ini ada, saya ketemu rumahnya sehat-sehat, alhamdulillah. Ya adanya di bawah tuh walaupun utang-utang, mana nggak tahu. Bapaknya kan utang-utang, bapaknya nggak tahu, tapi dia bawa. Wah, pengen makan durian, siap mah, besok sampai aja tuh. Nggak boleh banget bapaknya ngomong duku, sampai duku. Puncak dingin gak gaya, besok sampainya mau duku, puncak dulu, jalan. Ada yang begitu. Lu ada duitnya, bapak tenang aja, yang penting sampai ke puncak kita. Ada. Nah, itu ihsan. Masing-masing ada bentuknya beda-beda dari sana.
Nah, apalagi sih yang udah open gitu banyak, ya. Nah, jadi yang kerja, kalau kata Sri Mulyani, yang kerja asetnya. Sri Mulyani kan potongan itu di Instagram, saya tinggal lama di Amerika. Orang Amerika itu kerjanya nggak serajin kita, biasa-biasa aja. Tapi majunya lebih maju sama kita. Ternyata saya lihat yang bekerja itu asetnya. Orangnya biasa aja kerjanya, cuma asetnya yang bekerja. Yang setengah mati kerja itu aset. Nah, dia punya perusahaan, dia punya pabrik, itu aset namanya. Udah tuh dibikin sebuah sistem segala macam gitu. Dia tinggal di Maraporna aja. Di mana? Lagi di Hawaii, lagi mana? Malaysia, lagi mana? Di Bali. Tapi transferan masuk aja kalau kita set. Kan ada orang yang kayak manajemen tukang cukur ya. Yang nyukur dia, yang bawa kursi dia, yang gelar dia, bendahara dia, semua dia ada tuh. Ogah-ogahan dia mengambil orang. Nah, tuh begitu tuh untungnya misalnya 100.000 sama dia suram untungnya 70.000 mendingan dikasih orang 30.000, 70.000 asetnya bekerja. Ada yang gitu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduma aw kilahuma. Kapan-kapan tinggal bersama kamu orang tua dalam usia tua. Mau salah satu dari keduanya atau dua-duanya di tangan kita emak baba tua, di tangan kita emak tua atau tinggal baba doang tua, tinggal sama kita. Fala taqullahuma wala tanharhuma. Jangan pernah ngeluarin kata-kata yang kagak enak, jangan pernah dibentak. Orang tua itu artinya apa ya bahasanya? Kalau perasa apa namanya? Sensi. Orang tua itu sensi. Anaknya nutup pintu, biasanya nutup pintunya biasa begitu, ketiup angin habis dilepas, wah kerum, udah berasa orang tua. Udah pintu, nah. Karena kalau yang peka tuh, minta maaf, angin, minta maaf masa itu. Itu kalau anak yang peka. Kalau yang nggak peka kan, angin sih, mengapa? Kita, bapak kita, emak kita. Hari ini nggak masak dulu, Maya kita beli aja ya. Dibilangin dari Pak. Ya udah waktunya mau makan, mak. Beli nasi kita di warteg. Kata Maya, kata masak. Tadi gua udah ngeberatin di sini. Gitu orang. Tuh. Kalau mau dari pagi ngomongnya. Kayaknya ntar kita nggak masak nih, mak. Kita makan nasi warteg aja ya. Bapak kita nggak masak, kita beli aja. Capek masuk nih kan. Kasih tahu dari awal. Kalau sudah mau makan, mak, gua pengen makan. Mau makan dia. Udah beli warteg, udah tuh, lalu ya, dulu di warteg ya, di Padang ya. Nggak usah. Sebegitu orang tua, nggak usah. Kalau pakai beli nggak usah. Jam yang sakit mah, orang tua. Kuat orang tua kagak makan, udah ngambek. Makanya hati-hati, wala taqullahuma wala tanharhuma, jangan dibentak. Sekali bentak, udah. Gitu orang tua, walaupun jangan ngomong tuh. Tahu si bapak, kalau tahu aja ngomong mulu, gimana aja. Dan di kamar dengan Anis doang, mungkin ke sekolah, keluar tuh biasanya. Makan bar, iya. Gue kenyang. Orang tua, belum ada jadi orang tua sih ya, entar jadi orang tua. Nah, tapi yang udah punya anak gede mah udah mulai ada rasa-rasa. Ya kadang-kadang punya anak gede udah ada rasa-rasa. Anak gua. Nah udah, kalau mulai anak yang udah mulai SMA, yang mulai kuliah, udah ada rasa-rasa tuh anak ngomong. Ternyata memang kalau kita jadi orang tua, anak kita nggak tahu bahwa yang dia omongin itu nyakitin. Dia nggak tahu, biasa. Saya perhatiin sama anak saya tuh, ketika dia bilang, aku nggak tahu. Pernyataan, kok aku nggak tahu? Dia nggak tahu kalau pernyataan itu, intonasi itu bikin kita sakit hati. Itu dia nggak tahu. Nah, artinya besok kalau dibilangin sama orang tua, yang nggak tahu dia. Apa kabarnya? Mama ada, saya nggak tahu. Begitu. Jangan. Aku nggak tahu. Udah,
Rupanya dia nggak biasa ngomong sama temennya begitu. Emang dia kagak tahu intonasi itu berpengaruh, dia nggak tahu. Nah, ya untung bapaknya kita sekarang. Kalau bapak dulu mah dia nggak ngomong apa, lupa. Zaman kita, waduh, bakyak udah. Apaan ngomong tua begitu? Nah, wala tanhar, jangan dibentak. Waqul qawlan karim. Katakan kepada orang tua yang mulia. Ada yang sih begitu. Tahu nih. Jam berapa? Jam 9. Yang mulia, sapa-sapa aja. Jangan makan. Karena sakit perut dah. Non, bagus banget. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rabb ya Rabb. Wahfid lahuma janahaz zulli, rendahkan kepada mereka sayap kehinaan. Inna rahmati, karena kamu sayang. Di hadapan orang tua yang jadi dokter, buang dokternya ya. Di hadapan orang tua yang jadi bos, buang bosnya. Di hadapan orang tua yang jadi kiai, buang kiainya. Yang jadi habaib, buang habibnya. Ya, buang. Di depan emak, kita adalah anak. Di depan bapak, kita adalah anaknya. Dia mau ngomong apa? Jangan pakai, gua kalau rumah sakit udah rumah, gua dokter. Siapa juga mau iya rumah sakit bang. Yang ada pasien sama dokter. Di rumah yang ada emak sama kita, bapak sama kita. Maka tidak ada jabatan dokter, tidak ada jabatan, yang ada cuma anak. Yomnya. Jadi kalau emak ngomelin kita, biar kita tua banget, pantas aja sama kita. Bapak ngomelin pantas yang bapak kita. Percayalah, dia ngomel cuma mulutnya doang, hatinya mah kagak. Udah, enak. Dengerin aja, senyumin aja. Tapi kalau dia punya duit, dia baik, anak kita dibagiin. Cucu dibagiin. Dibagiin duit. Jadi ya, turunin sayap udah. Allahumma sholli wa sallim. Bapak saya dulu, waktu saya masih kecil tuh, dia punya bapak namanya Kong Haji Nawi, Kong saya. Itu kalau dia mau berangkat ngaji, dia berangkat sama encing saya namanya Haji Supri dalam almarhum juga. Itu mengatakan dia mau bisa behadan. Kalau mulai ngidupin mobil tuh, bapak saya kan sakit matanya dulu, Kong belum mau ngaji. Saya dikasih duit, kasih. Saya lari dalam Kong dari bapak. Waktu itu tahun 80-an, 10.000. Berapa duit sekarang? Jadi kalau saya ingat dulu, bagi bapak gunung itu banyak kan? Lah, tahun 80-an. Saya SD aja tahun 82. Itu jajan 50 perak udah kaya gitu. Tahun 82 saya SD kelas 1. Ini kira-kira saya SD 80 sampai 87. Saya SD itu kalau bapaknya mau ngaji tuh, ngarin mobil ini nyancingnya, apa nyancing saya, oh panggil, singkongin apa ngaji. Saya lari, saya ingin bantu 10.000 yang Kartini yang berdemot dulu, Kartini 10.000 tahun 82, 80-an 10.000. Nomor di saya, kalau saya ingat tuh, gede itu dulu berarti. Setiap besar itu. Hah? Udah nilai paling besar. Nilai paling besar ya? Kayak baru banget. Nggak ada di 10.000 nggak ada. 20. Paling ada 10.000 lembar. 10.000. Kalau tiap aja begitu 10.000. Luar biasa. Kalau ingat itu tuh, oh berarti dulu bapak gua tuh luar biasa dulu. Cuman kita kagak sadar ya. Masih bapak gua kaya dulu. Lambat sadar ya, lambat. Nah, kira-kira begitu dia. Kemudian ayat terakhir yang mengatakan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya sing baca doa rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia semua qala Nabi Bakrata an-Nabi Haris sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan sebagaimana biasa. Saya kalau ada orang nanya, orang tua begini-begini, orang tua udah ngalah aja nih. Kabarin aja. Kalau ngerti-ngerti, kagak bakal ngerti. Gitu. Dari kiamat nggak bakal ngerti-ngerti. Emang udah begitu. Kata orang-orang usia, kalau udah 50 ke atas udah nggak bisa berubah. Udah di 40.
usia. Kalau orang kalau udah umur 40, umur 50 itu biasanya nggak bisa berubah. Biasanya. Ya udah 40 ke atas udah. Yang begitu sampai meninggal begitu aja nggak bisa berubah. Kecuali berumahnya kejedot benar, bahasanya kejedot benar. Ada kejadian luar biasa, baru dia bisa berubah. Tapi kalau biasa-biasanya nggak bisa berubah. Ini anak kita nih, SD, dan di SMP beda. Nanti di SMA beda. Nah, kemarin saya punya murid ke rumah. Saya bilang nih mukanya kayak gua kenal nih. Lama-lama. Jadi bawaannya beda. Assalamualaikum Kiai. Kayaknya murid gua di Anidan Ihsan anaknya Dodi, dia Basmo Ihsan. Assalamualaikum Kiai. Lama-lama. Ihsan nih, iya Kiai. Jadi begini Kiai, saya mau nikah tanggal 3 September. Wah barang itu mama, saya dapat undangan gini-gini. Kalau Kiai nggak datang, doa. Tuh dulu beda nggak begitu dulu. Waktu SMA nggak begitu mah. Lu Ustaz. Ya jauh tuh umur sebelum 40 masih bisa bro. Tapi emak kita yang udah 50 lebih, 60 lebih, bapak kita apa yang udah 70. Bapak nggak ngerti sampai kiamat nggak bakal ngerti. Yang hari ini diomong aja besok dilupa liatin. Nah, kita lah yang sabar kepada. Udah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.